Oke, pertama ya, udah siap? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabar hari ini? Oh, masih pada semangat? Oke, sebelum memulai pembelajaran, silakan kalian berdoa terlebih dahulu ya. Untuk ketua kelasnya boleh dipimpin doa. Di atas meja. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum masuk pembelajaran, Ibu mau perkenalan dulu ya. Sebelumnya Ibu mengenalkan nama Ibu Zaliati Zaranesya. Anak biasa bisa panggil Ibu Zalia. Oke, Ibu memperkenalkan diri ya. Nama Ibu Lulu Utami. Kalian bisa panggil Ibu Lulu. Oke, hari ini masuk semua atau ada Tidak. Siapa yang tidak hadir? Yang pergi ke dinas ya? Berarti sudah satu lagi yang hadir ya? Dua. Dia kemana? Bukan ini kodam saya. Oke, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, anak-anak kita nyanyi lagu kebangsaan dulu ya. Silakan untuk berdiri ya anak-anak. Satu yang berani jadi dirjen silakan maju. Dirjen. Kan yang ini kan bisa itu. Gak apa-apa ya. Dirjen ada beri dulu. Kita maju ya. Jadi ya. Ya gak apa-apa dulu ya. Tidak tadi kebual. Oke, boleh kembali ya anak-anak. Masih Pak, sudah bilang. Ada yang udah tahu kita mau belajar apa? Bahasa Indonesia. Nah, jadi kita hari ini mau belajar tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, nanti kalian bisa menyimak dengan baik dan membuat pertanyaan mengenai kisah yang dibacakan. Dan yang kedua, kalian menganalisis penggunaan gaya bahasa majas dalam legenda dan membedakan makna sebenarnya dan makna biasa. Ada yang udah tahu apa sih majas itu?
Belum tahu ya? Oh ya dah, nanti kita bahas tadi ya. Oke. Ya di sini yang pertama itu nanti Ibu akan menceritakan mengenai legenda Putri Komodo. Jadi jadi kalian nanti menyimak ketika Ibu membacakan cerita rakyat tentang Putri Komodo. Selama menyimak, nanti kalian tuliskan satu pertanyaan ya yang kalian dapatkan dari yang Ibu bacakan. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Siapkan satu kertas lembar yang tadi dikumpulkan ke Ibu. Nah, nanti di sini Ibu akan menayangkan yaitu 6 cerita Putri Komodo. Nanti kalian nyimaknya di videonya ya. Bisa dipahami? Boleh. Dilaksanakan berubah kayak seperti gini loh. Ya. Akan di kertasnya diberikan nama kalian ya, nama lengkap. Siap untuk menyimak semuanya? Ditulis dulu namanya. Kalau tulisan akan rapi sih. Kilo, Sudah? Sudah ya? Kita mulai ya. Semua cerita rakyat. Nah, cerita rakyat ini nanti kalian akan pahami dulu, kemudian setelah kalian pahami nanti ada beberapa pertanyaannya. Untuk itu yuk kakak akan bacakan dulu ya. Judul cerita rakyatnya yaitu adalah Legenda Putri Komodo. Pada zaman dahulu di Kepulauan Komodo tinggallah seorang pria bernama Empu Najwa dan istrinya Lea. Mereka tinggal di Teluk Lokawi di Gimana. Di sana Empu Najwa terpilih menjadi kepala desa. Namun desa tersebut terus diserang oleh orang-orang dari suku Bajo yang tak segan menjara dan mengobrak-abrik desa mereka hingga luluh lampah. Setiap kali ada serangan, warga desa memilih mundur ke gunung. Namun mereka tak bisa menyembunyikan kesedihan dan hati yang berkeping-keping ketika kembali melihat desa mereka yang hampir rata dengan tanah. Berusaha abstek dari kantang, suatu hari Empu Najwa mengumpulkan penduduk desa dan mengumumkan, "Wargaku, kita harus pindah dari tempat ini. Suku Bajo akan terus menyerang kita. Marilah kita menetap di bumi. Hutan memberi kita makan. Kita juga bisa merawat kebun, menanam pohon, buah, dan berburu kejang, dan kehidupan yang melimpah." Mereka menyebut desa baru mereka Najwa untuk menghormati pemimpin mereka. Di malam terakhir ketika meninggalkan Lokawi, istri Empu Najwa Lea mengandung. Ketika desa baru mereka selesai bangun, Lea siap-siap melahirkan buah hatinya. Dia merasakan sakit luar biasa. Masalahnya desa ini tidak memiliki dukun bayi. Dengan berat hati, Empu Najwa sendiri yang membantu Lea melahirkan bayi mereka. Ketika itu, angin menari-nari membawa masuk daun-daun di luar melalui jendela dan mengelilingi Lea. Wajah Lea bersinar seperti bulan purnama. Kemudian Empu Najwa terkejut. Dia merasa ada sesuatu yang aneh. Sungguh aneh. Lea melahirkan seorang bayi laki-laki dan seorang kembaran perempuan yang bentuknya jauh dari manusia. Kulitnya bersisik, berbintik-bintik, matanya hitam, dan dia memiliki ekor. Empu Najwa menangkap anak perempuannya yang sangat mungil, namun penampakannya seperti kadal raksasa yang berkelana di sabana di batas desa. "Anakku laki-laki," kata Empu Najwa ragu-ragu sambil menatap istrinya. Tapi sayangnya
Ruh sudah meninggalkan jasad Lea. Empu Najwa harus berlapang dada ditinggalkan belahan hatinya. Dia bertekad untuk membesarkan sendiri kedua anaknya. Dia memberi nama bayi laki-lakinya Shigeru dan anak perempuannya Ora. Dia memberi mereka makan susu kambing dan madu. Dua-duanya tumbuh dengan cepat. Tapi jauh sebelum Gerong bisa berjalan, Ora sudah menjelajahi jalan di luar rumah dan bahkan memanjat pohon. Meskipun susu masih bisa memenuhi rasa laparnya, dia mulai tertarik pada ayam-ayam milik tetangga. Tetangga mulai mengeluh kepada Empu Najwa. "Aku akan memberimu daging," katanya pada Ora. "Tapi kamu tidak boleh memelihara kambing atau ayam warga." Meski Ora tidak lagi mengganggu ternak warga, dia tetap menjadi buah bibir penduduk desa. Mereka curiga ada komodo yang tinggal bersama mereka di sana. Untungnya, ayah dan kakaknya tetap melindungi Ora dan menunjukkan kasih sayangnya. Malahan, Shigeru lebih suka bermain dengan adiknya daripada dengan anak-anak lain. Kedua bersaudara ini memanjat pohon bersama atau mengejar kalkun ke dalam hutan. Suatu hari, Ora hilang. Dia meninggalkan rumah ketika matahari baru bangun dan jejaknya menunjukkan bahwa dia menuju hutan. "Apakah dia akan kembali?" tanya Shigeru pada ayahnya dengan air mata yang membanjir. "Ya, jangan khawatir, dia akan kembali," balas Empu Najwa. Tapi dia sendiri juga tampak cemas. Orang akhirnya kembali ke rumah malam itu. Namun semakin hari dia semakin lama meninggalkan rumah dan hanya kembali sesekali. Sampai suatu pagi, Shigeru menemukan adiknya di tepi ranjangnya. Mereka saling menatap lama dan kemudian Ora berpaling dan pergi. Shigeru tahu bahwa kali ini Ora tidak akan kembali. Tahun-tahun berlalu, Shigeru tumbuh menjadi pemburu yang berpengalaman. Tidak ada babi hutan atau kijang yang sanggup menghindar dari ujung tombaknya. Suatu hari, Shigeru sedang berburu di tepian hutan dekat dengan sabana. Ketika dia mendengar suara gemerisik di dekat sungai, dia melihat kijang jantan. Telinganya tegak dan tanduknya besar. Shigeru pelan-pelan mendekat ke kijang tersebut dan secepat kilat melompat dari semak-semak dengan tombak yang terarah. Tapi tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu di belakang kakinya. Makhluk ini mulutnya terbuka dan mata hitamnya tertuju pada kijang yang tak berdaya. Ini komodo terbesar yang pernah dilihat Shigeru. Dengan refleks, dia berbalik dan mengarahkan tombaknya pada reptil raksasa tersebut. Namun, komodo itu malah meletakkan kepalanya ke tanah. Tiba-tiba pula berdiri di depannya sosok seorang perempuan. "Letakkan tombakmu, anakku," kata perempuan itu padanya. "Apa kamu ingin membunuh adikmu sendiri?" Mendadak sebuah kenangan masa kecilnya melintas di kepalanya. Shigeru pun jatuh berlutut. "Ya, dia Ora. Aku mengandung kalian bersama. Dia saudara kembarmu," sosok perempuan itu berkata. Setelah itu, Gerong pun berpisah dengan adiknya. Shigeru menuju desanya dan Ora menuju sabana. Semenjak hari itu, Shigeru dan orang-orang di desanya memperlakukan komodo dengan baik. Kadang raksasa itu bebas berkelana di sekitar hutan, memakan babi hutan, kijang, dan hewan lain yang ada di sana. Ketika ada komodo menjadi terlalu tua untuk mencari makan sendiri, warga desa akan memberi makan seolah komodo-komodo itu dapat daging mereka sendiri. Nah, cerita ini diolah dari Flores Putri Naga Komodo Legend ya anak. Nah, apakah kalian telah membuat pertanyaan selama menyimak cerita yang telah kakak bacakan tadi? Nah, Oke, jadi itu tadi cerita tentang Putri Komodo. Udah pada buat pertanyaan? Belum. Kak kasih waktu 1 menit ya untuk membuat pertanyaan. 1 pertanyaan aja. Di kertas.
pertanyaanku. Ada yang lain apa? Ini buat pertanyaan sendiri sih. Siapa nama Robert? Oke, kalau udah ya tempatnya akan diambil oleh Kak Zalia atau Ibu Zalia ya. Udah semuanya? Udah? Ini di tempat aja karena Ibu Zalia yang akan mengambil pertanyaannya. Oke, bisa dilanjutkan pembelajarannya. Oke. Selanjutnya Ibu ada pertanyaan. Nanti jawabnya bareng-bareng ya. Kita agenda ini. Udah siap semuanya? Ya. Yang pertama itu pertanyaannya, menurut kalian apakah kisah legenda ini benar-benar terjadi? Kenapa kok tidak? Karena cuma legenda. Ada yang lain jawabannya? Karena pemuda ini terlalu besar. Karena dia terlalu ketat. Ada yang lain? Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi cerita itu tidak benar-benar terjadi atau hanya fiksi. Kisah legenda biasanya itu digunakan sebagai dongeng, hiburan, atau nanti untuk diteruskan ke generasi selanjutnya. Jadi cerita tadi itu cuma untuk ibu hiburan. Oke? Bisa dipahami? Bisa? Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2 ya. Mengapa si Gerong bersikap baik kepada saudara perempuannya? Karena dia menyayanginya. Ya, benar sekali. Karena adiknya itu adalah adik satu-satunya. Oke, untuk pertanyaan ketiga akan dilanjut oleh Ibu Zalia. Oke, pertanyaan ketiga itu bagaimana cara mengatur bersama tidak? Lakikan dulu. Karena tadi jadi itu membesarkan kedua anaknya dengan kasih sayang. Lalu pertanyaan yang keempat, apa usaha atau amanat yang bisa diberikan? Ada yang bisa diberi? Ada. Apa amanat yang bisa diambil? Apa? Nanti kalau yang berani maju dapat reward dari kakak. Lama terima juga. Ya. Nanti nama kakaknya? Kakak dulu sama kakak Zalia. Kakak ini yang tadi di sini. Gerong, kakak Gerong. Gerong. Ya. Namanya siapa? Rizka Dei. Pesannya bisa diambil, nggak bisa kita digabung di bawah itu tadi apa ya? Terus apa lagi? Ayo. Pesannya jangan jangan menyayangi satu sama lain. Pesannya menyayangi sendiri. Terus kita itu harus hidup berdampingan dengan hewan-hewan, jadi tidak boleh Saling tolong-menolong. tidak saling memburu. Ya betul. Iya. Oke, karena Rizky tadi udah berani maju, kita kasih wow dulu ya. Bisa nggak? Ya. Kita kasih wow, kasih W, kasih O, kasih W, wow, hebat. Ya, bisa? Wow. Oke. Wow. Kasih wow aja. Kita kasih wow buat Rizky. Kasih W, kasih O, kasih W, wow, hebat. Wow. Ini buat Rizky. Oke. Ini
tunjuk. Ya, oke, kalau gitu ibu bacain aja ya. Jadi majak adalah salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup dan terdengar meyakinkan. Dengan majak tujuan kalimat lebih terlihat jelas dan enak didengar. Majak sering ditemui pada karya sastra seperti novel, cerpen, hikayat atau puisi. Sedangkan menurut KBBI, ada yang tahu KBBI itu apa? Nah, pinter. Jadi menurut KBBI, majak adalah cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamarkannya dengan sesuatu dalam bentuk biasa. Bisa dipahami mengenai majak? Isinya majak itu adalah gaya bahasa. Oke, di sini gua akan menjelaskan macam-macam jenis majak. Oke, yang pertama itu ada jenis majak metafora. Ada yang tahu seperti apa? Jadi majak metafora itu mengungkapkan sesuatu dengan perbandingan langsung atas dasar sifat yang sama atau hampir sama. Contohnya itu karena rajin membantu, dia dianggap anak emas dan orang tuanya. Anak emas itu berarti apa? Majak saya itu anak kesayangan. Oke, jadi paham ya mengenai majak metafora ini. Contohnya paham? Oke, kalau paham, selanjutnya yaitu ada majak asosiasi atau perumpamaan, yaitu membandingkan dua objek yang berbeda tapi dianggap sama menggunakan kata membandingkan, bagaikan, BAK atau seperti ini. Contohnya, matanya indah seperti bintang kejora. Berarti kayak mengistilahkan mata ini tuh cantik gitu. Oke, bisa dipahami? Ini tuh majas ini adalah majas perumpamaan. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, kalau bisa jenis majas selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Jadia. Oke, kita lanjutin ya jenis-jenis majas. Di sini selanjutnya ada majas personifikasi. Jadi majas personifikasi ini menggunakan sifat-sifat benda hidup pada suatu benda mati. Contohnya, pohon liur melambai-lambai tertiup angin. Jadi misalnya contoh lain itu ada pohon yang menari-nari. Kalau menari-nari itu kan sifatnya manusia kan. Kalau tumbuh daun itu nggak bisa menari-nari kan. Nah, jadi contoh
Siku. Sakit. Kalau,